Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu sehat ya dan tetap semangat dalam belajar matematika. Berjumpa lagi dengan saya Pak Abdur. Pada video kali ini kita akan membahas sudut berelasi. Yang sebelumnya kita sudah pernah membahas perbandingan trigonometri pada sudut-sudut istimewa, yaitu dari 0 derajat sampai dengan 90 derajat. Di mana nilainya semuanya positif ya teman-teman ya, nggak ada yang negatif. Nah, fungsinya untuk kita belajar sudut berelasi adalah cara kita menentukan nilai perbandingan trigonometri dengan sudut yang lebih dari 90 derajat, yaitu berada pada kuadran 2, 3, maupun kuadran 4. Sampai 360 derajat ya. Atau mungkin bahkan bisa lebih dari 360 derajat, sampai ribuan derajat bisa. Oke. Agar lebih mudah teman-teman memahami sudut relasi, di sini sudah Bapak bagi menjadi dua bagian. Yang pertama sudut ganjil dan yang kedua adalah sudut genap. Nah, apa sih yang membedakan sudut ganjil dan genap? Kita lihat di sini angka depannya merupakan bilangan ganjil ya, sedangkan yang di sini angka depannya merupakan bilangan genap. Oke. Agar lebih paham bisa perhatikan di gambar sebelah kiri ini, yaitu antara kuadran 1, 2, 3 dan 4, di mana di sini ada all, sin, tan, cos. Nah, maksudnya apa sih? All itu artinya semua. Jadi semua yang berada di kuadran 1 nilainya positif. Nah, kalau kita lihat di sebelumnya, betul ya. Tadi positif semua nih. Ya, nggak ada yang nilainya negatif, positif. Nah, untuk kuadran 2, itu hanya nilainya sin doang yang positif. Selain sin itu nilainya negatif. Oke, jadi yang nggak ada namanya di sini itu selainnya negatif semua. Tan juga. Tan ini yang hanya bernilai positif di kuadran 3. Kemudian ada cos, bernilai positif hanya di kuadran 4. Jadi masing-masing punya wilayahnya nih, istilahnya punya perbatasan masing-masing. Kalau kuadran 1 punya semua, kuadran 2 punyanya sin, kuadran 3 punyanya tan, dan kuadran 4 punyanya si cos. Kayak gitu. Semoga teman-teman sampai sini paham. Nah, untuk sudut relasinya, kita tetap gunakan acuan, yaitu kuadran 1, yaitu dengan alfanya. Kemudian kita masuk ke kuadran 2, sudut relasinya itu kalau udah lewat dari 90 derajat, maka dia akan dijumlahkan dengan sudut tertentu. Maka di sini tertulis 90 plus alfa. Alfa itu adalah derajatnya ya. Kemudian bisa juga dia kurang dari 180, maka menjadi 180 min alfa. Untuk kuadran 3, jika sudah lewat 180, maka dia masuk ke kuadran 3 ya, yaitu 180 plus alfa, dan bisa juga 270 min alfa. Untuk kuadran 4, yang sudah lewat dari 270, itu adalah 270 plus alfa, dan bisa juga kurang dari 360, yaitu 360 min alfa. Oke, Bapak harap sampai sini paham. Nah, kita masuk ke cara perubahannya di sini. Sudut ganjil itu berubah ya. Jadi kata kuncinya sudut ganjil itu berubah. Apa sih yang berubah? Perbandingan trigonometrinya. Yang tadinya sin menjadi cos, cos jadi sin, tan jadi kotangen. Nah, sedangkan sudut genap, perbandingan nilai trigonometrinya itu tetap. Jadi sin tetap sin, cos tetap cos, dan tan tetap tan. Nah, agar lebih memahami, kita lihat di sini sih pembuktiannya. Sin jadi cos kan, cos jadi sin, tan jadi kotangen. Nah, sedangkan untuk sudut genapnya tetap ya sin tetap sin, cos tetap cos, dan tan tetap tan. Dan diperhatikan sudut relasinya. Kalau 90 itu ganjil, berarti dia berubah. Kalau 120 itu dia tetap, berarti sudut genap. Agar teman-teman lebih paham, kita langsung ke latihan soal. Nah, di sini ada sin 120 derajat. Nah, kita coba gunakan dengan sudut ganjilnya dulu ya. Berarti kan dia sin berapa? 90 derajat ditambah alfa ya. Nah, sama aja menjadi cos ya. Nah, cos alfa. Tadi kan kita tahu ya kalau dia sudutnya ganjil, berarti perbandingan trigonometrinya berubah. Sin jadi cos. Oke, sampai sini paham? Semoga alfanya akan kita gunakan nanti. Nah, berarti di sini sin, kalau kita selesaikan, 90 derajat ditambah alfa. Alfanya berapa sih? Nah, kita tentukan sendiri. Jadi, kalau untuk mendapatkan 120, 90 tambah berapa sih biar jadi 120? Ternyata 90 tambah 30 teman-teman. Ya enggak? Nah, berarti 30 derajatnya yang kita keluarin. Berarti sama dengan cos 30 derajat ya. Nah, berarti cos 30 derajat nilainya berapa nih yang udah kita hafal? Cos 30 derajat itu setengah akar 3. Nah, jadi sin 120 itu adalah setengah akar 3.
Nah, kalau misalkan kita gunakan sudut genapnya sama nggak sih hasilnya setengah akar 3? Oke, coba. Sin tadi 180 min alfa ya. Berarti 180 dikurang berapa biar 120? Oh, ternyata dikurangin 60 ya. Nah, dikurangi 60 biar jadi 120. Berarti kan itu kita gunakan 60-nya. Berarti menjadi sin. Tetap ya, sin jadi tetap sin karena dia sudut genap. Berarti sin 60. Sin 60 itu adalah setengah akar 3. Nah, ternyata kedua perbandingan trigonometri ini walaupun beda hasilnya tetap sama ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita tentukan yang terakhirnya adalah nilai positif atau negatifnya. Di sini kita lihat kuadran 2 sinnya benar positif. Nah, hanya sin. Nah, sedangkan yang ditanya di sini adalah sin. Nah, maka sudah sesuai. Maka dia nilainya positif setengah akar 3. Kayak gitu teman-teman ya. Semoga paham. Kalau misalkan masih kurang, coba diulang lagi videonya dari awal. Nah, untuk selanjutnya yaitu sin 135. Coba kita gunakan sudut ganjil terlebih dahulu ya. Berarti sin 90 plus alfa ya. Itu sama aja berubah jadi cos alfa. Nah, berarti sin 90 ditambah berapa biar hasilnya 135. Oh, ternyata ditambah 45 nih. Nah, berarti itu kan jadinya cos yang ini nih, kita lihat 45. Nah, cos 45 itu adalah setengah akar 2. Oke. Bisa nggak pakai sudut genap? Bisa. Oke. Berarti dia pakainya 180 ya, minus alfa. Berarti 180 dikurang 45 juga nih ternyata. Biar jadi 135. Nah, sin berubah nggak? Nggak, tetap sin. Nah, ini 45. Sin 45 berapa? Setengah akar 2. Nah, tetap ya hasilnya ya. Oke, berarti selanjutnya Bapak akan coba menggunakan sudut genap ya, biar lebih mudah karena kan nggak akan berubah-ubah. Oke, tapi kalau teman-teman misalkan lebih suka dengan sudut ganjil, nggak apa-apa, itu bagus juga. Dan yang lebih baik adalah kita bisa paham dengan sudut genap maupun sudut ganjil. Oke, kita selesaikan untuk yang nomor 3, cos 150. Cos 50. Nah, ini udah berubah nih cos ya. Tadi kan sin tetap sin, dia nilainya positif. Nah, kalau cos di kuadran 2 itu positif apa negatif sih? Ada nggak cos di kuadran 2? Nggak ada, berarti dia nilainya negatif. Berarti kan cos 180 dikurangi berapa sih biar jadi 150? Oh, ternyata dikurangi 30. Berarti sudut ini yang kita gunain nih. Berarti jadinya cos 30. Cos 30 adalah setengah akar 3. Nah, nilainya positif atau negatif teman-teman tadi? Negatif ya. Oke, jadi hasilnya negatif setengah akar 3. Tan 180 derajat dikurangi 60 ya. Oke, agar dia mendapatkan 120. Berarti ini kita gunain. Jadinya tan 60. Tan 60 itu kan akar 3 ya. Nah, positif negatif. Negatif. Karena kan untuk di kuadran 2 yang positif hanya nilainya sin doang ya. Hanya sin. Oke, lanjut lagi ke cos. Cos 120. Oke, cos 120. Cos 180 dikurangi 60 ya, biar jadi 120. Ini kita gunain, berarti jadinya cos 60 ya. Tetap ya, nggak berubah, menjadi hasilnya setengah. Positif negatif, hasilnya negatif setengah. Nah, kemudian kita ke tan terakhir. Tan 180 dikurangi berapa biar hasil 110? Oh, dikurangi 0 ternyata. Berarti kan tan tetap tan, jadi tan 0 derajat itu hasilnya 0. Positif negatif ya, 0 nggak ada positif negatif ya, tetap 0. Oke, inilah contoh soal pada sudut relasi kuadran 2. Kita akan lanjut lagi ke sudut relasi dengan kuadran 3. Nah, untuk kuadran 3 di sini sudut relasinya 180 plus alfa dan 270 min alfa ya. Oke. Sudut genapnya yaitu yang pertama ini 180 dan yang sudut ganjilnya itu 270. Nah, kita udah masukin ke 270 ya. Oke, latihan soalnya seperti ini teman-teman. Sin 210 derajat itu berapa sih? Oke, saya langsung gunain yang sudut genap aja ya. Berarti kan tadi sudut genap itu 180 plus alfa. Plus berapa sih biar 210? Plus 30 ya teman-teman ya. Nah, berarti ini kita gunain nih. Berarti jadi sin 30. Sin 30 ini berapa? Setengah. Nah, terakhir kita nentuin positif negatif. Kalau di kuadran 3, all sin tan cos. Ya. Kuadran 3 itu tan, ternyata all ini sin berarti nilainya negatif. Ya enggak? Oke, gitu doang teman-teman, gampang ya. Sekarang tan. Nah, ini wilayahnya si tan nih.
tan 180 derajat ditambah 45 ya, biar jadi 225. Nah, berarti kan ini kita ambil nih, tan 45. Tan 45 itu adalah setengah akar 2. Positif negatif? Positif, karena kan tadi di kuadran 3 tan yang bernilai positif ya. Oke, yang ini. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Cos 240. Nah, ini cos lagi nih. Cos bahkan bernilai negatif nantinya. Berarti kan cos 180 ditambah, biar jadi 240 ditambah berapa derajat, teman-teman? Iya, benar, 60 ya. Nah, berarti ini yang kita gunain. Cos 60. Nggak berubah ya kalau pakai sudut genap. Kalau sudut ganjil, kalau misalkan teman-teman nggak teliti, nanti nggak berubah, hasilnya salah. Nah, berarti cos 60 berapa? Setengah. Nah, ini baru nilainya. Sekarang tandanya positif atau negatif? Negatif ya, karena kan dia cos itu wilayahnya di kuadran 4. Dan yang terakhir 270. Sin 270, berarti 180 ditambah 90 ya. Nah, berarti kita gunain yang ininya. Sin 90. Sin 90 berapa sih? Oh, ternyata 1. Nilainya positif negatif? Negatif, teman-teman ya. Gampang ya. Jadi untuk kuadran 3 yang nilainya positif hanya nilai tangannya aja, perbandingan tangan. Selain tangan itu nilainya negatif. Kita langsung ke yang terakhir, yaitu sudut relasi di kuadran 4. Nah, sudut relasi di kuadran 4 ini yaitu 270 plus alfa dan 360 min alfa. 270-nya sudut ganjil dan 360-nya sudut genap. Yang tadi ya, kalau ganjil berubah, kalau genap tetap. Kita langsung ke latihan soalnya. Nah, sin 300 derajat. Oke, sin 300 derajat. Berarti kita gunain sudut genap ya, teman-teman ya. Sin 360 ya. Karena kan mendekati dengan 300 dikurangin berapa sih? 60 ya. Oh iya benar. Berarti kan ini yang kita ambil nih. Sin tetap sin. Oke, sin 60 derajat. Sin 60 derajat berapa sih? Setengah akar 3. Nah, tak dulu nilainya. Nilainya positif atau negatif? Negatif. Karena yang punya daerah si kuadran 4 itu hanya cos yang positif. Nah, kita lanjut ke tangan. Tangan 330. Berarti 360 dikurangi 30. Maka ini yang kita ambil menjadi tan 30. Tan 30 sepertiga akar 3. Nah, teman-teman wajib hafal jadinya ya. Positif negatif? Negatif. Sekarang yang terakhir cos 315. Sekarang nih wilayahnya si cos nih, dia yang berkuasa, dia yang positif. Cos 360 dikurang 45 ya. Berarti berapa cos yang ini? 45. Cos 45 itu setengah akar 2. Oke, nilainya positif negatif? Positif. Sekarang yang terakhir cos 360 dikurangi 0 ya, teman-teman ya. Biar jadi 360 berarti cos 0 ya. Oke, yang ini kita ambil 0. Nah, berarti cos 0 itu adalah berapa, teman-teman? Cos 0 itu 1. Positif negatif? Positif. Oke. Mungkin cukup sampai sini untuk pembahasan kita terkait sudut relasi. Silakan teman-teman pelajari soal-soal yang lainnya yang akan Bapak nanti kasih di Google Classroom. Dan semangat belajar matematika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.